Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang PowerPoint fluida dinamis untuk perbaikan nilai fisika. Nah, kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Syafiq Arkan Fauzi, dan kemudian Alexandra Josefa, dan Haikal Alif. Untuk bab pertama, di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penulisan PowerPoint kami. Untuk latar belakangnya sendiri, suatu zat yang memiliki kemampuan mengalir dinamakan fluida. Cairan adalah salah satu jenis yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya lemah. Gas juga merupakan fluida yang interaksi antar partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Fluida dapat ditinjau sebagai sistem partikel dan kita dapat menelaah sifatnya dengan konsep mekanika partikel. Apabila fluida mengalami gaya geser, maka akan siap untuk mengalir. Jika kita mengamati fluida dinamis misalnya pada semprotan parfum berdasarkan uraian di atas, maka pada makalah ini akan dibahas mengenai fluida statis. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam menyusun makalah ini, kami mencoba mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang akan disajikan bahan dalam penyusunan dan penyelesaian makalah. Nah, yang pertama ini adalah pengertian fluida dinamis, kemudian ada sifat-sifat fluida dinamis. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan dari pembuatan makalah ini selain untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran sekolah, makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengertian fluida dinamis serta mengetahui sifat-sifat dari fluida dinamis itu sendiri. Oke, dan selanjutnya ada manfaat penulisan. Manfaat dari penulisan PowerPoint ini adalah untuk mengetahui, serta memahami dalam penerapan sifat-sifat fluida yang ada manfaatnya dalam kehidupan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Alexandra. Kepada Alexandra dipersilakan. Terima kasih Syafiq. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab 2 yang meliputi tentang pengertian dan juga sifat-sifat atau ciri-ciri dari fluida dinamis. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk untuk mengenal apa itu fluida dinamis, kita juga perlu mengenal apa itu fluida sendiri. Fluida atau dalam sehari-hari bisa kita sebut zat air merupakan jenis zat yang dapat mengalir dalam wujudnya yang berbentuk cair maupun gas. Nah, fluida bisa dibagi menjadi dua berdasarkan pergerakannya. Yang pertama adalah fluida statis, dan juga yang kedua adalah fluida dinamis. Nah, fluida juga merupakan subhimpunan dari fase benda, termasuk cairan, gas, plasma, dan juga padat plastis. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa fluida bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis sudah pernah kita pelajari sebelumnya, dan fluida dinamis akan kita bahas pada hari ini. Fluida dinamis merupakan fluida yang termasuk cair dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Selain itu, alirannya juga tidak mengalami turbulen. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri ataupun sifat dari fluida dinamis itu sendiri. Sifat atau ciri-ciri yang pertama dari fluida dinamis adalah tidak mengalami gesekan saat mengalir. Jadi, saat mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding bisa diabaikan atau tidak dihitung. Untuk sifat yang kedua adalah garis arus atau streamline. Artinya, alirannya mengikuti lintasan yang ada, jadi tidak mengalami turbulensi yang biasanya terjadi di pusaran, dan arusnya terjadi secara acak. Untuk sifat yang ketiga, ada tunak atau steady. Artinya, kecepatan fluida pada setiap titik itu konstan, tidak berubah-ubah tergantung waktu. Dan sifat yang terakhir adalah tidak termampatkan atau incompressible. Artinya fluida ideal memiliki massa jenis yang selalu konstan atau selalu sama sepanjang alirannya setiap waktu. Saya serahkan kepada Haikal untuk menjelaskan bab 3.
Yang ketiga yaitu penerapan. Sebenarnya fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari banyak penerapannya seperti pesawat terbang, penyemprot parfum, penyemprot obat nyamuk, dan lain-lain. Dalam konsep fluida terdapat hukum Bernoulli yang dapat diterapkan pada fluida statis maupun fluida dinamis. Asas Bernoulli menjelaskan bahwa tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar. Pada penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari seperti penyemprot parfum, penyemprot obat nyamuk, cerobong asap, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Contoh pertama yaitu cerobong asap. Asap dapat keluar dari cerobong asap karena tekanan udara di dalam lebih besar daripada tekanan udara di luar. Contoh kedua yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang memanfaatkan hukum Bernoulli. Tepat di bawah sayap terdapat laju aliran udara. Tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan di bawah pesawat diakibatkan laju aliran di atas pesawat lebih besar. Mengakibatkan terjadinya gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan pada atas pesawat dan pada bawah pesawat dikali dengan luas efektif pesawat. Dengan begitu, pesawat dapat terbang dengan baik. Yang keempat yaitu kesimpulan. Fluida adalah suatu bentuk materi yang mudah mengalir, misalnya zat cair dan gas. Sifat kemudahan mengalir dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan tempatnya merupakan aspek yang membedakan fluida dengan zat benda tegar. Kami sudah melakukan percobaan dengan menggunakan botol dan ditusuk menggunakan paku. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi lubang dari permukaan air, maka semakin cepat kecepatan air yang keluar. Sedangkan jika semakin rendah lubang dari permukaan air, maka semakin lambat kecepatan air yang keluar. Yang kedua, semakin rendah lubang dari tanah, maka semakin sebentar waktu yang diperlukan air untuk keluar. Sedangkan jika semakin tinggi lubang dari tanah, maka semakin lama waktu yang diperlukan oleh air untuk keluar. Yang ketiga, semakin cepat kecepatan dan semakin sebentar waktu yang diperlukan, maka jarak akan semakin jauh. Sedangkan jika semakin lambat kecepatan dan semakin lama waktu yang diperlukan, maka jarak akan semakin dekat. Yang terakhir, di antara ketiga lubang yang mengeluarkan air dengan jarak yang jauh adalah lubang ke-1 dan jarak yang paling dekat adalah lubang ke-3. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.